dihabiskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, sampai ada salah satu orang Yahudi jadi tawanan perang, ya, jadi tawanan perang. Orang Yahudi ini pintar dengan ilmu aljabar, matematika, ya, bahasanya hitung-hitungannya pintar, hebat, memang terkenal dengan ilmu matematikanya. Ya, jadi ketika dipegang oleh Nabi, ketika terjadi perang, ditahan ini orang Yahudi, ya, akhirnya dipanggil Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dimintai pendapat. Ya, kata Rasulullah, wahai Umar dan Abu Bakar, ini orang Yahudi tahanan perang kita, tapi dia punya kelebihan ilmu, yaitu ilmu matematika. Gimana, mau diapakan ini orang enaknya? Kalau kata sahabat Abu Bakar, jangan dibunuh ya Rasulullah, ditahan aja, kemudian kita kumpulkan orang-orang yang nggak bisa hitung-hitungan supaya dia jadi gurunya. Ya, kalau kamu Umar, bunuh, nggak manfaat ini orang, kata saya Umar. Kalau saya Umar nggak pakai bunuh, ini orang nggak manfaat, ya, bahaya nanti, ya, bahaya. Lebih baik langsung kita bunuh aja ya Rasulullah, ini orang merangi kamu, lebih baik kita bunuh, nggak usah kita ambil ilmunya, kita cari orang lain. Ya, kata Nabi Muhammad, minta maaf wahai Umar, aku lebih sependapat dengan sahabat Abu Bakar. Ya, makanya aku ngambil pendapat Abu Bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Bayangkan, kaliber Nabi itu pun masih musyawarah, ya, musyawarah. Kadang-kadang kaliber seperti kita ini kadang-kadang nggak mau musyawarah, ya, kadang-kadang mau mengambil pendapat semaunya sendiri, ya, akhirnya salah. Kalau sudah salah baru minta musyawarah, ya, nggak boleh seperti ini. Memang anjuran dari Nabi. Beda pendapat itu biasa, lumrah, ya, lumrah. Yang penting saling menghargai, karena setiap orang memang dari zaman Nabi sudah ada perbedaan pendapatnya beda-beda. Ya, Sayyidina Umar ini keras, saking kerasnya pun nggak setuju kalau orang Yahudi ini dipakai. Ya, ini saking kerasnya Sayyidina Umar. Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu diriwayatkan nggak ada orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid, nggak ada. Semuanya berjamaah di masjid. Kalau nggak berjamaah dibakar rumahnya oleh Sayyidina Umar. Ya, coba ada Sayyidina Umar di komplek BI ini, wah, nggak cukup masjidnya ini. Ya, nggak cukup. Untung nggak ada Sayyidina Umar di BI ini. Ya, Sayyidina Umar yang asli loh, ya, bukan Sayyidina Umar Umaran, ya. Ya, kalau Umaran di sini ya bisa masuk penjara nanti. Ya, ini saking kerasnya Sayyidina Umar. Ya, memang luar biasa. Jadi zaman Sayyidina Umar itu nggak ada sahabat yang macam-macam itu nggak berani. Yang mengeluarkan zakat dibantai kalau nggak mau mengeluarkan zakat oleh Sayyidina Umar. Betul-betul diperangi. Ya, bahkan sampai sholat berjamaah di masjid pun penuh masjid itu, nggak sepi, ya, nggak pernah sepi. Jadi dikontrol oleh Sayyidina Umar, tidak ada boleh yang tidak sholat kecuali di masjid. Sholatnya harus di masjid. Karena memang kata Nabi Muhammad kan dalam hadisnya, jika tidak memberatkan atas umatku, niscaya aku akan salah satu sahabatku akan aku suruh jadi imam, kemudian aku akan keliling cari rumah-rumah yang nggak sholat, akan aku bakar, kata Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Umar ngambil dalil dari itu, ya, karena Nabi takut memberatkan umatnya. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ngurus, ya, kalau Nabi nggak bisa ngamalkan, Sayyidina Abu Bakar nggak bisa ngamalkan, saya yang ngamalkan, kata Sayyidina Umar. Nah, ini saking kerasnya. Coba nanti diamalkan ya, kalau berani, ya. Ya, jadi memang orangnya luar biasa. Sayyidina Umar bin Khattab ini luar biasa. Ya, memang orang yang luar biasa. Dan ketika jadi khalifah, orangnya sangat merakyat, selalu turun untuk mengontrol kehidupan rakyatnya. Ya, nggak pernah duduk nggak punya istana, bahasanya istana khalifah, kepresidenan itu nggak ada, nggak punya. Ya, Sayyidina Umar itu tiap hari itu duduknya di bawah pohon kurma situ, sambil berdebu pakai tikar situ aja. Jadi kalau ada utusan raja-raja, dikira Sayyidina Umar ini khalifah yang memiliki istana yang luar biasa. Nggak taunya kalau urusan di bawah pohon kurma. Jadi kadang-kadang utusan Raja Romawi, nanti Raja Persia, ketika mau dialog dengan Sayyidina Umar ini bingung lihat Sayyidina Umar ini. Ya, dikira punya kerajaan mewah, kan bahasanya khalifah. Ya. Tapi setelah Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, nah khalifah yang di bawah-bawahnya ini punya kerajaan mewah-mewah, ya, mewah-mewah. Tapi kalau 4 ini khalifah ini nggak punya apa-apa, tidak ada kerajaannya sama sekali. Kalau di bawahnya kerajaannya mewah, ya, kerajaannya
mewah, Khalifah Utsmani, umpamanya ya Sultan Fatih, Muhammad Fatih, kemudian Harun Ar-Rasyid, Khalifah Malik, itu semuanya punya istana. Tapi kalau yang 4 ini nggak ada apa-apa, apalagi Sayyidina Umar. Jadi urusannya itu tidur tiap hari, itu siangnya itu istirahatnya di bawah pohon kurma. Ya, jadi kalau sering Sayyidina Umar itu kalau menyuplih makanan untuk rakyatnya itu sering diangkat sendiri, sering diangkat. Memang orangnya luar biasa. Bahkan di zaman Sayyidina Umar itu tidak ada orang miskin, semuanya itu terpenuhi kebutuhannya di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang luar biasa Sayyidina Umar ini. Ya. Dan banyak memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Sayyidina Umar bin Khattab ini. Ya, bahasanya itu karomah. Ya, kalau mukjizat itu kelebihan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Kalau kelebihan yang Allah berikan kepada orang soleh itu namanya karomah. Apa dalilnya karomah? Anda lihat di dalam Al-Quran banyak dalilnya karomah. Ya, Sayyidina Nabi Musa alaihissalam punya asisten yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis dari Palestina ke Yaman, dari Yaman ke Palestina. Padahal asistennya bukan nabi, bukan rasul, ya, ajudannya Nabi Sulaiman. Itu kan ada itu di dalam Al-Quran itu. Kata Nabi Sulaiman ketika rapat, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis? Kata Jin Ifrit, ya Jin Ifrit itu pasukannya Nabi Sulaiman juga. Ya, kata Jin Ifrit, aku wahai Nabi Sulaiman bisa mendatangkan singgasana Ratu Balqis sebelum rapat ini selesai. Kata Nabi Sulaiman, kelamaan. Ya, akhirnya asisten yang angkat tangan, saya wahai Nabi Sulaiman, ana atika qabla ayyartada ilaika tarfuk. Aku bisa mendatangkan itu singgasana Ratu Balqis sebelum matamu berkedip. Jadi sebelum matanya Nabi Sulaiman berkedip sudah datang singgasananya. Bayangkan Pak, dari Yaman ke Palestina. Ini bukan nabi, ini bukan rasul, ini orang soleh dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalil dari karomah. Siti Maryam, Anda lihat, Siti Maryam nggak ada nabi perempuan, nggak ada rasul perempuan, nggak ada. Kalau ada orang mengatakan nabi perempuan, rasul perempuan, itu murtad dalam hukum syariat tauhid, nggak boleh. Ya. Siti Maryam bukan nabi. Ya, tapi Nabi Zakaria setiap masuk kamarnya Siti Maryam turun makanan dari langit, dari surga Pak makanannya. Nabi Zakaria tanya, dari mana kamu dapat makanan ini? Pemberian dari Allah dari surga. Nabi Zakaria aja seorang nabi, seorang rasul nggak dapat makanan dari surga, malah keponakannya Siti Maryam yang dapat makanan dari surga. Apa namanya? Karomah. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh dan soleha.